Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumul Hakim, BP 2010541012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya buat, yaitu tentang topik pengelolaan data time series dengan model geometrik, analisis pengaruh nilai ekspor impor terhadap jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2001 sampai 2021. Pendahuluan. Perdagangan internasional merupakan salah satu cara untuk mempererat hubungan suatu negara terhadap negara lain. Pernyataan dari David Ricardo yang berkata, jika suatu negara mendapati kerugian dalam memproduksi beberapa hasil produksi jika disandingkan dengan negara lain. Jika perdagangan masih terdapat keuntungan, maka dapat diteruskan. Suatu negara memiliki kekurangan dalam membuat barang tertentu, maka akan melakukan spesialisasi produksi ekspor terhadap komoditas yang memiliki kerugian dalam hal produksi yang sama. Ekspor adalah mengirimkan barang dari negara satu ke negara lainnya dengan cara resmi dan sah. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara ke dalam wilayah atau pabean negara lain. Penduduk adalah semua orang yang mendomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dari beberapa yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan angka dan data berupa data sekunder variabel. Digunakan adalah nilai ekspor, impor, dan jumlah penduduk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model geometrik. Dapat kita lihat hasil dan pembahasan pada gambar berikut. Dari hasil tersebut, uji stasioner variabel yang menggunakan level LI0 untuk augmented scale Fuller test. Cara uji stasioner dengan level yaitu T statistik besar dari critical value, di mana secara spesial yaitu satu, jumlah penduduk stasioner kecil dari critical value, di mana nilai statistik jumlah produksi 0,539 kecil dari nilai critical value. Yang kedua, ekspor. Statistiknya kecil dari critical value, di mana nilai ekspor 2,492 besar dari critical value. Yang ketiga adalah jumlah penduduk. Statistiknya lebih kecil dari critical value, di mana nilai impor 3,769 kecil dari critical value. Pada uji stasioner pada level menggambarkan variabel tidak stasioner karena nilai tes statistik kecil dari critical value. Dengan tidak stasioner pada level maka menggunakan phase difference. Ya, pada gambar berikut kita dapat melihat bahwa uji stasioner variabel menggunakan level 0 atau argumen discrete Fuller test. Cara uji stasioner dengan level yaitu T stasioner besar dari critical value, di mana secara parsial yaitu jumlah penduduk T statistik kecil dari critical value, di mana nilai statistik jumlah penduduk 4,650 besar dari nilai critical value. 2. Ekspor. T statistik kecil dari critical value, di mana nilai ekspor 1,473 kecil dari critical value. Nomor 3, yaitu jumlah penduduk. T statistik kecil dari critical value, di mana nilai impor 6,847 kecil dari critical value. Pada uji stasioner pada level menggambarkan variabel tidak stasioner karena nilai T statistik kecil dari critical value. Dengan tidak stasioner pada level maka menggunakan phase difference. Dapat kita lihat pada gambar berikut yaitu agregat jumlah penduduk ekspor impor REX. Pada itu gambar tersebut uji regresi kointegrasi dengan syarat T statistik kecil dari critical value. Pada tabel di atas nilai T statistik besar 0,813 lebih kecil dari critical value, maka HA diterima atau ketiga variabel tidak berkointegrasi.
Pada gambar tersebut dapat dilihat pada tabel uji error correction model atau ECM. Dilihat dari nilai accuracy yaitu sebesar min 0,639 berarti terdapat hubungan jangka pendek dengan model sebagai berikut. Delta YT sama dengan A0 ditambah Y delta X RT tambah Y2 delta X2T tambah ET. Pengaruh ekspor sebesar 0,971 besar dari 0,05. Sehingga ekspor positif tidak signifikan mempengaruhi jumlah penduduk impor berpengaruh sebesar 113 besar dari 0,05 sehingga pengangguran positif tidak signifikan mempengaruhi jumlah penduduk. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Tabel di atas adalah menggambarkan uji kointegrasi menggunakan Johansen test. Hasil uji Johansen test di atas menunjukkan kointegrasi pada rank 0 di mana threat statistik sebesar 26,49 lebih kecil dari nilai critical value 29,68 sehingga H0 diterima terdapat kointegrasi. Kesimpulannya, bahwa penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi jumlah penduduk terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Barat, di mana penelitian ini menggunakan error correction model ECM dan tidak stasioner dan berintegrasi. Dari hasil penelitian ini adalah pengaruh ekspor sebesar 0,971 besar dari 0,05 sehingga ekspor positif tidak signifikan mempengaruhi jumlah penduduk dan impor berpengaruh sebesar 113 besar dari 0,05 sehingga pengangguran positif tidak signifikan mempengaruhi jumlah penduduk. Baik, itu hasil pembahasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.